Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama masih daripada kitab Titus. Kalau kita mempelajari beberapa minggu terakhir, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan beberapa persyaratan dalam memilih penatua jemaat. Dan kalau kita kategorikan, maka ada 3 kategori. Ada 3 kategori bagaimana Paulus memberikan persyaratan pemilihan seorang penatua jemaat. Kategori tersebut adalah kualitas hubungan, kualitas karakter, kualitas pengajaran. Kualitas hubungan adalah bagaimana seorang penatua jemaat memiliki kualitas, bagaimana bisa membangun sebuah hubungan dengan orang-orang lain, dengan sesama jemaat di dalam gereja maupun di luar. Dan juga kualitas yang kedua adalah kualitas karakter, bagaimana kehidupannya setiap hari bisa diperhatikan atau bisa menjadi seorang teladan bagi jemaat yang ada. Dan tentu saja yang terakhir adalah kualitas pengajaran. Kita sudah membahas kedua pertama daripada kualitas tersebut. Dan hari ini kita akan melihat kualitas pengajaran. Apa sih kualitas pengajaran? Yang dimaksudkan kualitas pengajaran adalah seorang penatua jemaat mampu menguasai kebenaran firman Allah yang pernah diajarkan oleh Rasul Paulus dengan tujuan untuk memperlengkapi jemaat dan menyangkal serangan dari pengajar palsu. Jadi seorang penatua jemaat, dia harus memiliki kualitas dalam doktrin, dalam penguasaan firman Allah, sehingga dia bisa menjadi seorang pengajar di tengah jemaat. Begini kata Paulus dalam Titus 1 ayat yang ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jemaat Tuhan, Paulus dengan spesifik memakai kata berpegang kepada perkataan yang benar. Dalam hal ini adalah firman Allah, firman yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam bahasa Yunaninya, kata berpegang digambarkan seperti seseorang yang memegang sesuatu secara kuat sehingga yang dia pegang itu tidak terlepas, atau supaya dia tidak bisa menjadi jatuh. Kata ini tepat digunakan oleh Rasul Paulus oleh karena sudah banyak penyesat-penyesat yang mencoba menggoyahkan iman jemaat di Kreta. Banyak jemaat di Kreta yang menjadi lemah iman. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Di ayat yang ke-10 dan 11 masih di pasal yang sama dia berkata, karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi goncangan dari pengajar sesat yang begitu kuat ini, maka para penatua harus juga bisa berpegang dengan kuat di dalam firman. Saya berikan sebuah perumpamaan buat kita semua. Beberapa minggu terakhir ini anak kami, Othniel yang kedua, sedang belajar berjalan. Sesungguhnya dia sudah kuat untuk berdiri sendiri. Dia mampu melangkah beberapa langkah. Namun untuk berjalan lebih jauh, untuk ke arah satu tujuan yang cukup jauh darinya, maka dia masih takut, dia masih membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika ia hendak berjalan ke arah yang cukup jauh, dia akan terus berpegangan kuat dengan jari saya dan tidak akan melepaskannya. Meski saya mencoba melepaskannya supaya dia berani berjalan sendiri, tapi dia akan terus berpegang dengan kuat, tidak dia lepaskan. Dia butuh pegangan karena dia takut jatuh, dan tentu juga butuh diarahkan supaya terhindar dari bahaya. Jemaat Tuhan, gambaran sederhana ini dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dapat berlaku dalam kehidupan kita. Karena kehidupan yang semakin kuat dengan goncangan informasi, kita butuh semakin berpegang kuat di dalam firman. Di era digital seperti sekarang ini, begitu banyak informasi mudah kita dapatkan. Baik informasi yang menguatkan iman maupun informasi yang melemahkan iman. Satu hal yang perlu kita lakukan bersama seperti nasihat Paulus, bahwa kita harus terus berpegang kuat di dalam firman. Firman yang akan terus menuntun kita kepada rencana Allah yang ilahi. Firman yang akan terus melindungi kita dari setiap bahaya yang sanggup membuat kita terjatuh.
Firman yang sanggup membuat kita kokoh berpegang dalam pendirian kita. Jadi hari ini ketika serangan informasi negatif begitu kuat, maka jangan pernah lepaskan firman. Melainkan semakinlah kuat berpegang pada firman itu. Saya tutup dengan satu ayat dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kalian tidak lagi percaya penuh kepada ajaran yang benar yang sudah kalian pegang dengan teguh. Biarlah apa yang sedang terjadi di sekitar kita tidak menjadi kita lemah iman, tidak semakin membuat kita takut, bahkan malahan kita semakin kuat berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur buat sebuah renungan yang sudah kami renungkan. Kami mau berkomitmen di tengah goncangan informasi, di tengah goncangan peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kami takut, ragu, khawatir, gelisah. Kami mau tetap berpegang teguh, berpegang kuat pada firman itu. Karena firman-Mu lah yang sanggup menguatkan kami, karena firman-Mu lah yang sanggup mengokohkan pengharapan kami, dan firman-Mu lah yang akan terus melindungi kami dalam perjalanan hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, seperti seorang anak yang selalu berpegangan kuat kepada orang tua saat ia sedang belajar berjalan, demikian pula lah hendaknya hidup kita setiap hari berpegang kuat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.